Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pada situasi kondisi yang memang serba terbatas saat ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meneguk ya, kenikmatan bulan Ramadan ya, di mana bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala beri keistimewaan yang luar biasa kepada kita semua. Dan insya Allah bagi hamba-hambanya yang taat ya, dan hanya orang-orang beriman saja yang siap untuk menjalankan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an yang Allah panggil, yang Allah seru adalah orang-orang beriman, bukan setiap manusia, tapi hanya orang-orang beriman. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang kita sami'na wa ata'na terhadap apa yang menjadi titah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan memberikan kenikmatan kepada kita semua. Ya, lebih-lebih di masa pandemi ini ya, kita di lockdown begitu ya. Ya, walaupun lockdownnya tidak seperti di negara-negara lain yang sangat ketat, ya, bahkan lockdownnya mungkin hanya setengah hati begitu. Ibaratnya orang menutup mata dengan apa kedua tangannya ini, ya, tapi jari-jarinya melebar gitu, sehingga masih tetap bisa melihat. Nah, ya kita maksimal ya berusaha untuk menjaga diri kita, sebagaimana perintah Rasulullah dalam hadisnya bahwa jika terjadi wabah, ya, di dalam satu daerah, satu negeri, kemudian dia sabar di rumah, ya menghadapi itu semua, maka ketika dia mati, matinya mati syahid, begitu. Ya. Maka kita syukuri saja dalam segala kondisi, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sesuatu yang mungkin sekarang ini kita belum bisa merasakan, belum bisa menebak, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Karena setiap musibah yang Allah berikan, ya, itu banyak ibrahnya, ya. Di antaranya dengan musibah itu, misalnya Allah akan hapus dosa-dosanya, ya, kalau dia bersabar, itu. Dan Allah akan semakin sayang kepada hambanya jika dia kemudian bersabar. Ya. Maka kalau kita membaca sejarah, ya, kehidupan orang-orang besar, para pendahulu kita, ya, para nabi, rasul, orang-orang soleh, para tabi'in, tabi'in, mereka ketika menghadapi masalah, problem juga dengan kesabaran. Ya. Dan ternyata ya di zaman Nabi pun para sahabat itu pernah di lockdown, ya, atau bahasa di dalam sejarah disebut diboikot begitu. Ya. Di dalam pemboikotan itu kan para sahabat itu kaum muslimin ya di satu lembah, mereka tidak boleh berkomunikasi dengan yang lain, bahkan tidak boleh melakukan hubungan transaksi ekonomi, politik dan semuanya. Sampai Allah kemudian mengirimkan rayapnya, kemudian memakan habis satu lembar dari kulit onta atau kambing yang berisi tulisan tentang perjanjian itu, dan ketika itu selesai maka lockdownnya juga ataupun pemboikotannya itu selesai. Ya. Dan kondisinya sangat parah pada waktu itu, di mana para sahabat akhirnya karena tidak ada makanan lagi yang lain kecuali ada tumbuh-tumbuhan di sekitar, itu yang dimakan. Sampai bibirnya, ya, mulutnya itu sampai rusak gitu ya, sampai luka-luka karena yang dimakan itu ya pohon-pohon berduri dan sebagainya. Ya, kalau kita sekarang ini ya insya Allah masih punya kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan kita, minimal ya untuk buka, sahur gitu ya, dan sebagainya. Nyatanya juga sampai saat ini masih ada paketan data pulsa ya untuk bisa mengikuti kegiatan upgrading ini ya. Baik, yang kedua, mari kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, saudara sekalian, untuk menyingkat waktu ya, saya akan menyampaikan materi terkait dengan qiyadah wal jundiyah. Ya, nah kalau kita bicara tentang ini, ya, kita mengkaji tentang ini, berarti ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, ya, definisi apa itu qiyadah dan jundiyah, ya. Itu yang kedua, interaksi antara qiyadah dan jundiyah lewat apa? Lewat organisasi. Ya, dan yang ketiga adalah dampak, ya, dampak dari
interaksi itu. Nah, ini yang coba akan kita kita bahas ya. Untuk bisa memahami tentang interaksi ini, kita harus betul-betul memahami tentang karakteristik seorang qiyadah dan karakteristik seorang jundiyah itu. Baik, yang pertama saya akan sampaikan terkait dengan definisinya dulu ya. Ya, definisi ini bisa kita lihat dari dua aspek, yaitu dari istilahan dan juga logotan ya, dari sisi bahasa ya, etimologi maupun dari segi istilah ataupun terminologi. Nah, secara bahasa qiyadah itu dari akar kata qada yaqudu qaudan, qiyadatan qawadan iktada. Nah, ini ya. Jadi qiyadah itu dari kata qada yaqudu qaudan qiyadatan. Ya, maknanya ya menuntun, membimbing ya, dan sedang berjalan di depan. Nah, itu qiyadah. Ya, makanya kenapa Ki Hajar Dewantara ya di dalam mendefinisikan siapa itu guru, beliau mengatakan ingarso sung tolodo, diantaranya begitu ya, ingarso sung tolodo. Ya, benar ya, ingarso sung tolodo ya kalau tidak salah ya. Jadi ketika dia di depan harus menjadi seorang teladan, ketika dia di tengah-tengah dia harus membangun, dan ketika di belakang dia tutwuri handayani. Ya, jadi sebenarnya Ki Hajar Dewantara ini luar biasa ketika mendefinisikan tentang qiyadah wal jundiyah itu dengan ingar sosung tolodo, tengahnya itu bangun karso, dan yang ketiga tuturi handayani. Ya, ini filosofinya luar biasa. Dan yang perlu antum ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara itu dia seorang santri. Itu waktu kecilnya beliau itu nyantri di pesantren begitu, sehingga sangat paham tentang ajaran Islam. Dan pendidikan yang beliau bangun pun itu didasarkan pada filosofi pendidikan Islam sebenarnya. Ya, pendidikan Islam. Misalnya salah satu saya coba kutip ya, beliau menyatakan ketika seorang laki-laki perempuan itu sudah masa balik, ya di dalam buku pendidikan yang beliau tulis itu, ketika seorang laki-laki perempuan yang dia sudah balik, maka harus dipisah itu pergaulannya. Ya. Itu Ki Hajar Dewantara. Maka sebenarnya pendidikan yang tepat itu ya di pendidikan Islam, ketika siswa-siswa yang sudah SMA, SMP, yang sudah balik itu kelasnya dipisah. Itu sebenarnya konsepnya Ki Hajar Dewantara begitu. Karena beliau seorang santri begitu ya. Baik, kita kembali tadi kepada makna qiyadah ya. Jadi ketika dia di depan, dia harus memberikan teladan. Kenapa? Dia harus menuntun. Dia harus membimbing, dia harus memberikan contoh, ya, dia harus menjadi lokomotif yang menarik ya gerbong-gerbong yang di belakangnya. Ya, maka ketika lokomotif itu berjalan sesuai rel, gerbong yang di belakang pun bisa mengikuti sesuai dengan relnya. Tapi ketika lokomotif di depan itu kemudian keluar dari rel, maka gerbong-gerbong yang di belakangnya akan bergelimpangan, keluar dari rel. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi yang pertama, makna qiyadah itu ya dari kata qada yaqudu qaudan, qiyadatan itu menuntun, yang membimbing, mengarahkan, yang dia sedang berjalan di depan, sehingga dia harus menjadi teladan, dia harus menjadi penarik orang-orang yang di belakangnya. Agar apa? Bisa mengikuti apa yang menjadi langkah-langkahnya. Nah, ini. Ya, itu secara secara bahasa. Ya. Nah, kalau secara istilah ya pemimpin itu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok yang mampu membimbing, yang mampu mengarahkan orang-orang yang di belakangnya atau orang-orang yang dibimbingnya sesuai dengan tujuan ya atau goal ya yang menjadi visi bersama itu. Ya. Nah, ini ya. Nah, apa rujukannya? Bisa dibuka silakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Allah menyebut pemimpin di dalam Al-Qur'an itu ya disebut sebagai khalifah ya, atau juga sebagai imam, itu biasanya begitu dalam Al-Qur'an. Tapi yang banyak memang disebut sebagai khalifah ya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, inni ja'ilun
fil ardi khalifah. Ya. Bahwa sesungguhnya aku akan jadikan manusia itu di muka bumi itu sebagai khalifah, pemimpin. Ya, pemimpin dalam makna yang sangat luas, bukan hanya pemimpin dalam arti politik gitu ya. Ya, pemimpin dalam arti politik ini ya secara strata dari atas misalnya presiden, menteri, anggota DPR, ya, yang mereka duduk di yudikatif, ya, hakim dan sebagainya. Sampai ke bawah misalnya ada bupati, ya ada gubernur, camat, wali kota, kelurahan, lurah, RT dan sebagainya. Itu secara politik begitu, ya. Tapi pemimpin di sini memiliki makna yang sangat luas, bahkan lebih luas dari itu. Yang dikehendaki Allah, khalifah di sini adalah maksudnya dia pemimpin dari makhluknya yang ada di muka bumi ini. Dia memimpin lautan, memimpin gunung, memimpin hutan, memimpin binatang, memimpin tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ya, ini. Maka fungsi kepemimpinan dalam hal ini adalah seorang khalifah itu harus mampu menjaga kelestarian alam dan keseimbangan alam. Bukan hanya menjaga keseimbangan manusia, ya. Bukan hanya menjaga keseimbangan atau kelestarian manusia, tetapi alam. Nah, ini. Jadi tumbuhan, binatang, ya, gunung, laut dan sebagainya. Itu harus dijaga oleh manusia. Padahal manusia adalah makhluk yang sangat lemah, ya Allah sebutkan begitu. Ya. Tetapi karena Allah kemudian berikan manusia berupa bekal akal, ya, kemudian juga hati, itu yang menjadi modal besar Allah mengamanatkan kepada manusia sebagai khalifah, ini sebagai pemimpin, ya, dengan akal dan hatinya. Ya. Kemudian dalam surat Shad dalam surat Shad ayat 26 Allah berfirman kepada Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ardi. Nah, ini, wahai Daud, sesungguhnya aku akan jadikan kamu sebagai pemimpin di bumi. Nah, makanya Daud termasuk seorang nabi yang memiliki kerajaan luar biasa, ya, yang kemudian kerajaannya ini diwariskan kepada anaknya yaitu Nabi Sulaiman, ya. Nah, ini, ya. Oke, jadi ada dasarnya rujukannya tentang makna qiyadah itu, ya, pemimpin. Baik. Satu lagi. Nah, berikutnya adalah apa tugas pemimpin itu? Ya, apa tugas pemimpin itu? Ya, pemimpin dalam sebuah organisasi, ya, pemimpin dalam sebuah jamaah, ya. Ya, tugas seorang pemimpin tentu dia harus memimpin, ya. Dia sebagai seorang manajer. Nah, manajer itu ya mengatur, ya. Dalam arti mengatur apa? Ya di dalam membuat perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi program-program kerja, membuat kebijakan-kebijakan dan seterusnya. Maka dia seorang manajer, pemimpin itu, ya. Yang kedua dia seorang pemandu, ya tadi yang saya katakan mengarahkan, membimbing. Maka seorang pemimpin harus memberikan keteladanan yang baik. Karena apa? Seorang pemimpin ketika dia tidak memberikan keteladanan yang baik atau memberikan keteladanan yang buruk, itu akan berdampak besar kepada anggotanya, kepada jundiahnya. Nah, ini. Maka ya misalnya dalam sebuah negara misalnya, jika para pemimpinnya, penguasanya kemudian memiliki perilaku yang buruk, ya hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongan, tidak mementingkan kepentingan rakyat, ya maka bukan hanya rakyatnya yang rusak, negara ini akan menjadi rusak semua, hancur begitu. Ya, makanya ada satu ungkapan begini, ikan itu yang busuk pertama kali adalah kepalanya. Nah, setelah kepalanya busuk, baru kemudian ke badannya kemudian busuk semua. Ya, maka di dalam sebuah organisasi, ya baik buruknya sebuah organisasi itu sangat bergantung kepada keteladanan pemimpin. Maka dia harus mampu memandu. Nah, ini Mas Yusuf ya Mas. Ini ya resiko memang menjadi seorang pemimpin, dia harus tegar, ya. Ini harus bisa memberikan keteladanan yang baik. Memang berat, iya betul berat, gitu ya. Tetapi di balik beratnya sebagai seorang pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjamin dirinya masuk surga jika mampu melaksanakan amanahnya dengan baik. Ya, ini.
Nah, yang berikutnya dia sebagai pengayom, ya, pemandu, pengayom. Mengayom artinya melindungi. Nah, ini. Maka seorang pemimpin dia harus siap menjadi ujung tombak, ujung tembok, dan ujung tombok. Nah, begitu. Karena apa? Dia pengayom. Harus siap melindungi anak buahnya. Kalau ada anak buahnya yang salah, maka dia harus bertanggung jawab. Jangan kemudian malah lempar batu sembunyi tangan. Begitu. Ya, ada anak buahnya yang salah, kemudian, oh itu memang dia kelakuannya buruk. Oh, saya berlepas diri dari dia. Oh, enggak bisa. Kenapa? Karena pemimpin harus bertanggung jawab. Karena apa? Dia sebagai pengayom. Ya, beratnya di situ memang. Ya, maka ya mengapa kemudian pemimpin harus memberikan keteladanan? Ya supaya anak buahnya tidak neko-neko begitu. Ya, nah ini. Maka kita lihat bagaimana kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat melindungi anak buahnya, sangat melindungi kaum muslimin. Bahkan di akhir hayatnya, yang beliau ingat adalah umatnya. Ya, dia menyebut ummati, ummati, ummati. Nah, ini. Yang disebut umatnya bukan kemudian kekhawatiran terhadap anak keturunannya setelah dia tinggal, apakah nanti anak keturunannya itu masih bisa makan, punya pekerjaan atau tidak, ya, nanti nasibnya bagaimana, bukan, tidak begitu. Yang beliau ingat adalah ummati, 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 umatnya, gitu. Karena khawatir kalau nanti umatnya ada yang celaka begitu, ya. Walaupun ketika ada umatnya celaka, ya itu karena pilihan-pilihan manusia yang Allah berikan kepada manusia untuk bebas memilih. Artinya kemudian bertanggung jawab pada pilihannya masing-masing gitu. Ya. Nah itu diantaranya, ya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan sebagai manajer, pemandu, pengayom. Ya. Masih banyak yang lain, tapi karena waktunya sangat terbatas sehingga saya persingkat saja. Kemudian yang kedua kita beralih ke jundi, ya. Ini kiadah al-kiadah wal jundiyah, ya. Nah, ini jundi, ya, ini secara bahasa berasal dari kata jundun, ya, jundun. Bentuk jamaknya junudun, ya, yang berarti tentara atau serdadu. Ya, ini kalau dalam kemiliteran, ya, artinya jundun, jundi itu adalah tentara, ya, atau serdadu. Ya, secara istilah, ya, bahwa jundi itu pengikut akan atau pengikut kepada seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, baik dalam lingkup kecil atau besar. Ya, maka di sini antum wa antuna yang jadi pengurus di SKI FKIP itu semua jadi kiada. Ya, jadi kiada. Ini. Nah, yang mengepalai para kiada ini adalah ketua SKI Mas Yusuf. Nah, ini. Jundinya siapa? Ya anak buahnya. Ya anggota-anggota yang ada di SKI itu menjadi anak buahnya. Ya. Nah, ini. Jadi jundi itu orang yang mengikut kepada pemimpin dalam sebuah organisasi baik dalam lingkup kecil atau besar. Ya, ya dalam arti tadi para pengurus, semua pengurus SKI adalah kiada. Ya. Ini. Tetapi di antara kiada itu yang menjadi kiada utamanya adalah ketua SKI. Ya. Ini. Nah, bagaimana menjadi jundi yang baik? Nah, ini yang penting karena kadang-kala karena belum paham pada posisi, kadang-kala kemudian wah ketua SKI kok yang ngono-ngono wae. Itu kadang-kadang gitu, merasa paling gitu ya. Harusnya aku yang jadi pemimpin. Ketika memang sudah terpilih seorang pemimpin, walaupun ada seorang jundi yang punya kemampuan yang lebih dari pemimpin, dia tidak boleh kemudian overconfident, ya, overconfident. Artinya apa ya? Terlalu menyombongkan diri begitu, ya. Ya seorang jundi dia harus sami'na wa ta'na kepada kiadah pemimpin. Tentu ketika pemimpin itu masih dalam koridor mengajak kepada kebajikan gitu ya, maka dia harus sami'na wa ta'na. Ya. Nah, ini. Maka seorang jundi dia harus taat gitu ya. Yang kedua, ya, seorang jundi itu harus memiliki mental yang kuat, bukan mental tempe, ya. Esuk dele sore tempe, esuk tempe sore dele, ora iso ya.
esok tempe sore dulu ya. Ini. Jadi ketika dia kemudian sami'na wa ata'na kepada pemimpin, ya dia harus bersikap on the track begitu. Walaupun ya bukan kemudian seorang jundi yang tidak boleh berpikir kritis kepada pemimpin, tidak ya. Silakan seorang jundi boleh kok memberikan masukan, boleh kok mengkritik pemimpin boleh, tentu dengan adab yang baik ya, tentu dengan adab yang baik dan dengan menggunakan sarana-sarana yang memang sudah ditentukan di dalam organisasi. Ya, misalnya kalau seorang jundi ya, anggota ya, staf ingin memberikan masukan kepada ketua ya, atau kepada ketua bidang atau langsung kepada ketua SKI misalnya. Kan ada forum-forum syura, forum-forum musyawarah. Nah, berikan masukan-masukan itu, kritik-kritik itu lewat forum itu, forum musyawarah gitu. Karena itu cara yang legal untuk memberikan masukan dan kritik. Ya. Atau misalnya japri langsung gitu ya, silakan. Tadi tentu dengan tetap menjaga adab yang baik. Itu. Kalau kita membaca sejarah ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Islam dan umat Islam ini dengan baik, beliau itu sebagai seorang qiyadah selalu mengutamakan syura dalam setiap mengambil kebijakan, kecuali kalau kemudian ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan sesuatu yang harus begini, maka Nabi kemudian tidak musyawarahkan. Tapi kalau dalam hal-hal di luar itu, Nabi selalu bermusyawarah. Itu. Ya, satu contoh ketika akan terjadi perang Uhud, ya, terjadi perang Uhud. Nabi mengumpulkan para sahabat senior dan junior itu dikumpulkan semua. Nabi minta saran, ini bagaimana nih menghadapi pasukan musuh yang sudah ada di hadapan, itu sudah di depan mata. Ya, yang senior mengatakan ya kita ini saja bertahan di kota Madinah, membuat pertahanan yang kuat. Nah, kata anak-anak muda yang masih punya semangat ya, yang mereka banyak belum ikut peperangan, enggak Nabi, kita harus keluar saja menghadang mereka di luar Madinah. Begitu. Dengan heroiknya begitu. Akhirnya diputuskan keluar dari Madinah. Ya. Nah, setelah surah itu selesai, musyawarah itu selesai, ada anak-anak muda yang merasa menyesal gitu karena sepertinya memaksakan kehendak kepada Rasulullah, padahal Rasulullah sebenarnya ingin bertahan di kota Madinah. Maka ada beberapa perwakilan yang mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sudahlah kita sekarang terima saja apa kita jenengan begitu. Kita sami'na wa ata'na. Nah, maksudnya ya mau terserah kalau kita tetap di kota bertahan di kota Madinah, kita pun siap. Kalau keluar pun kita siap begitu. Maka Nabi mengatakan tidak pantas seorang Nabi yang sudah menyandang pakaian perangnya, menyandang pedangnya, kemudian menarik kembali keputusannya. Nah, ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika sudah diputuskan, sudah ada sebuah keputusan lewat surah, ya sudah, ini harus dipertahankan, diperjuangkan bersama, begitu. Ya, tidak ada lagi anggota yang lain dan sebagainya kemudian ingin membatalkan, ya boleh membatalkan atau boleh merevisi itu, tapi harus melalui forum surah yang sama. Tidak boleh membatalkan di luar surah. Ya, itu menyalahi etika, ya, menyalahi adab di dalam surah, begitu. Nah ini. Jadi kalau ingin membatalkan atau merevisi surah lagi, gitu. Maka kenapa Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada anak-anak muda tadi yang datang ke Rasulullah, tidak pantas gitu ya, yuk kita tetap berangkat gitu. Karena mereka menyampaikannya di luar surah, begitu. Ya, coba kalau menyampaikannya di surah, mungkin akan diputuskan gitu, mungkin berubah dan sebagainya. Nah ini, ya, maka seorang jundi yang baik adalah jundi yang dia sami'na wa ta'na dan siap untuk mengikuti, untuk menjalankan, bahkan memperjuangkan keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh organisasi. Ya tentu lewat mekanisme surah yang benar, yang baik begitu. Ya, nah, ini silakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 misalnya. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Nah, ini.
Jadi Allah menyampaikan bahwa orang mukmin yang benar ya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka taat sami'na wa ta'na kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian ketaatannya tidak didasarkan kepada keraguan. Tsummalam yartabu, mereka tidak ragu lagi, ya, tidak ragu lagi terhadap kepemimpinan dari kiadahnya, ya. Dan bagaimana sikap mereka? Ya, wajahadu bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian mereka akan mengeluarkan segala potensinya, kemampuannya dengan harta, dengan jiwa, dengan apapun yang mereka miliki untuk memperjuangkan sebuah kebenaran. Apalagi yang perlu saya saya tekankan ya pada antum semua, SKI ya Sentra Kegiatan Islam adalah merupakan lembaga dakwah kampus, gitu. Ya, maka itu menjadi sarana kita untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam, menegakkan nilai-nilai Islam, dan itu menjadi sarana medan jihad kita di kampus, gitu. Maka silakan ya untuk ya kita mengerahkan apa yang kita mampu, mengerahkan apa yang kita miliki, gitu. Ya, ini yang harus ada begitu ya, bukan kemudian mencari keuntungan dari organisasi. Ya, tapi katakanlah apa yang aku bisa untuk berkorban dalam dakwah, maka itulah yang akan aku lakukan. Bukan apa yang akan aku dapatkan dari dakwah. Nah, itu kebalik ya. Karena apa di dalam Al-Qur'an seperti itu, wajahadu bi amwalikum wa anfusikum, mereka mengerahkan apa yang mereka miliki baik dengan harta maupun jiwanya ya untuk berjuang di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah ya para jundi-jundi yang memiliki keyakinan dan keimanan yang benar. Ya. Nah, maka bagaimana adab seorang jundi kepada qiyadah? Ya, yang pertama adalah taat, jelas. Ya, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri minkum ini diantaranya para ulama, para pemimpin dan sebagainya. Ya, nah ini selama pemimpin itu berjalan dalam syariat Allah, silakan diikuti, begitu. Tapi tadi ada ya ruang-ruang untuk bisa memberikan masukan, kritik yang membangun untuk pemimpin. Tidak kemudian kita sami'na wa ata'na seperti kerbau yang dicucuk irungnya gitu ya. Ya, apa kata yang menarik kerbau itu dia ikut. Mau nyemplung ke jurang juga ikut, mau nyemplung ke sumur juga ikut dan sebagainya. Tidak begitu. Ya. Ketaatan itu didasarkan pada pemahaman ilmu, itu ketaatan. Harus didasarkan pada ilmu. Ya. Maka seorang pemimpin pun harus siap untuk menerima kritik, gitu ya. Jangan anti kritik, begitu. Dan jundia pun ketika ingin mengkritik qiyadah, ya harus dengan tadi adab-adab yang baik. Yang kedua, adab seorang jundi kepada qiyadah, ya dia harus thiqah. Ya, thiqah itu percaya. Ya. Nah, tadi dalam surat Al-Hujurat, ya. Ini para jundi ini summalam yartabu, mereka tidak ada lagi keraguan, maka dia harus thiqah, ya percaya. Ya. Maka mengapa harus didasarkan pada pemahaman ilmu, ya. Insya Allah semakin kita mengerti betul apa itu organisasi, apa itu dakwah dan sebagainya, ya, maka tingkat kesikon kita pun akan semakin baik. Itu. Yang ketiga, ya sikap seorang jundi kepada qiyadah, ya dia iltizam, komitmen, ya, komit, apalagi semuanya kan sudah dilantik kan, sudah menyebutkan janji setia kan begitu, untuk tetap berjuang melalui SKI kan gitu ya, iltizam, komit gitu ya. Tapi memang yang harus kita pahami betul bahwa kita berdakwah lewat SKI dalam rangka kalimatillah ya. Ya, li kalimatillah, yaitu untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah ya. Jadi dakwanya itu harus ilallah gitu. Dakwanya ya harus untuk mencari ridha Allah, bukan untuk ilaina. Bukan hanya untuk
tujuan utamanya bukan hanya untuk organisasi, ya, atau ilaihim, bukan untuk mereka, ya, atau apalagi ilayya, untuk diri saya supaya saya dikenal sebagai aktivis dakwah. Wah, itu sudah melenceng jauh, ya. Bagi yang ikhwan mungkin ilaiha begitu ya, untuk mendapatkan jidyah yang aku misalnya begitu. Ya hati-hati loh ya. Hadis Nabi kan, Nabi apa namanya mengingatkan itu di dalam hadis arba'in yang pertama ya. Hadis arba'in nawawiyah yang pertama itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin yankihuha. Ini ya. Ini awim yang apa? Awim imra'atin yankihu fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi ya. Jadi dakwah kita itu bukan tujuan utamanya bukan untuk mencari pasangan hidup, tapi ilallah. Ya, toh walaupun demikian pasti Allah akan memberikan pasangan itu pasti. Ya, itu bonus. Ya, itu bonus. Kalau kita dakwanya baik, dapat istri yang soleha, mendapatkan suami yang bisa jadi imam, itu bonus. Kalau kita dakwanya niatnya lurus, gitu. Ya, ini iltizam, komitmen, gitu. Yang keempat, ihtiram, ya. Ihtiram, ya. Ihtiram itu artinya menghormati, ya, memuliakan. Ini ihtiram itu nama saya gitu, ya. Jadi muhtaram itu dari kata ihtirama yahtarimu, ihtiraman muhtarimun muhtaramun. Nah, begitu. Ya. Jadi muhtaram itu orang yang dihormati. Jadi ya bukan saya gila hormat ya, maaf ya. Muhtaram itu orang yang dihormati. Tapi kalau orang yang menghormati itu muhtarim. Nah, itu. Muhtarim orang yang menghormati, muhtaram orang yang dihormati. Ihtiram menghormati, ya. Ya, jadi kita harus ihtiram, ya, menghormati seorang pemimpin sebagai jundi, gitu. Tentu ya menghormati dalam etika dan adab-adab sesuai dengan adab Islam. Dan dalam ihtiram juga tidak boleh berlebihan, begitu. Ya, sampai kemudian ABS, begitu. Atau ini AYS ya, asal Yusuf senang, nah, itu nggak boleh, gitu ya. Ini, ya. Ya, ihtiram sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan wadahnya lah, begitu ya. Ya, sebagai seorang pemimpin yang dia bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya, dia harus melindungi anggotanya dan sebagainya, ya kita hormat gitu. Ya, menjaga adab dan sebagainya, ya. Ini. Ya. Juga tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Karena kalau berlebih-lebihan itu akan melahirkan kultus. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Apa kata pemimpin benar, tidak pernah salah. Wah, itu juga keliru karena pemimpin pun seorang manusia. Toh Rasulullah SAW juga pernah didegur oleh para sahabat. Itu Rasul, Nabi loh. Ya. Tapi kalau Allah malah sering menegur Rasul langsung. Ya. Ya pernah misalnya ketika Rasul SAW apa namanya menyepakati ya perjanjian Hudaybiyah gitu dengan orang-orang musyrik Quraisy, yang isinya diantaranya misalnya orang Madinah yang ke Mekah tidak boleh balik ke Madinah, orang Mekah yang ke Madinah harus dibalik lagi ke Mekah. Itu menurut perkiraan atau menurut perhitungan para sahabat, khususnya Umar bin Khattab, ini sangat merugikan bagi kaum muslimin. Karena nantinya akan dianggap mengurangi jumlah kaum muslimin. Tapi ternyata Rasulullah SAW punya pikiran yang berbeda. Dengan perjanjian seperti itu, orang-orang Madinah yang ke Mekah tidak boleh dikembalikan, maka biarlah orang-orang Madinah yang sudah muslim itu, mereka berdakwah di Mekah, sehingga akan bertambah jumlah kaum muslimin. Orang-orang Mekah yang ke Madinah harus dikembalikan, ya setelah di Madinah kan mereka belajar Islam, ya kan? Nah, ini banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah, dan ketika mereka harus kembali ke Mekah, mereka akan membantu kaum muslimin yang ada di Madinah untuk berdakwah. Dan ternyata betul apa yang diperkirakan dan dirancang oleh Rasulullah betul. Dan itu yang kemudian mempercepat Fathul Mekah, begitu. Nah, pada saat itu Umar ya sambil mungkin nggak tahu kenapa ya, belum mengatakan, sampai mempertanyakan Rasulullah, apa engkau seorang nabi, begitu. Coba, ini kan pertanyaan sangat nyesek gitu. Ya misalnya antum gitu ya, ketika saya membuat statement menurut antum nggak logis itu misalnya, ini Pak Muhtaram apa benar seorang dosen gitu kan, bisa begitu.
Jangan-jangan misalnya gitu. Itu Umar sampai meragukan kenabian Rasulullah begitu. Apakah benar kau seorang nabi? Tapi ternyata takdir Allah membuktikan bahwa Rasulullah SAW tidak meleset apa yang beliau rancang begitu. Ya karena kecerdasan beliau dan sudah atas arahan Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ihtiram begitu ya. Nabi pun dikritik oleh para sahabat. Dan itu hal yang wajar biasa. Karena Nabi pun sering minta pendapat kepada para sahabat. Tetapi sahabat tidak pernah mengurangi ihtiramnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Oke, masih 10 menit lagi ya. Maka bagaimana supaya Qiyada dan Jundiyah ini bisa klop bersatu membangun organisasi ya SKI dengan baik, ya solid. Nah, coba antum buka, antum baca surat As-Saff ayat 4. Ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Nah, ini. Bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, soffan, ya, yang rapat teratur. Ya, rapatnya teratur itu seakan-akan mereka seperti bangunan yang kokoh saling menguatkan begitu. Ya, antara batu bata dengan semen, pasir, dengan apa namanya cakar ayam, terus dikuatkan dengan semen dan sebagainya menjadi kokoh. Nah, ini. Maka interaksi seorang Qiyada dengan Jundiyah harus memperkokoh itu. Bangun ukhuwah Islamiyah dengan baik. Ya tentu ya Mas Yusuf harus mampu membangun kesolidan internal begitu. Ya, bangun kesolidan internal. Nah ini, ya. Maka silakan baca surat As-Saff ayat 4 ini. Dan Ali bin Abi Thalib juga pernah mengingatkan kita, ya, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Bahwa kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Karena sunatullahnya sebuah organisasi itu solid, kuat, ya, organisasi itu bisa eksis kalau di dalamnya orang-orang yang di dalamnya itu punya kesatuan visi, kesatuan misi, satu fikrah, begitu. Ya, sehingga organisasinya kuat. Ya, nah ini. Nah. Yang perlu kita pahami juga bahwa seorang Qiyada itu tidak harus orang yang fisiknya kuat seperti siapa Hercules begitu ya. Nah, ini atau tidak harus cerdas, orang yang sangat cerdas. Ya, tapi seorang Qiyada adalah orang yang mampu ya ditopang, ditunjang, ya di-cover oleh jundi-jundinya yang solid gitu. Ya. Nah, ini. Maka ada satu statement dari seorang ulama, ya statement dari seorang ulama, ya bahwa Qiyadah bukanlah orang yang paling kuat, orang yang paling benar, nah, dan juga bukan orang yang paling bertakwa di antara anggotanya. Nah, meski begitu, ya, setiap anggota perlu mempercayainya bahwa pemimpin adalah orang yang bisa mengemban amanah kepemimpinan dengan baik. Itu yang harus dilakukan supaya apa tadi kuat, ya organisasinya kuat, solid. Ya. Jikapun ada seseorang lainnya di antara anggota yang memiliki kemampuan lebih dibanding Qiyada, maka ya para jundi itu cukuplah kelebihan itu digunakan untuk mendukung kerja-kerja Qiyada dan bukan malah menjadi pembenaran untuk melakukan persaingan atau bahkan perlawanan terhadap Qiyada. Ini sangat penting. Ya, karena banyak organisasi yang dulunya besar kemudian menjadi hancur berantakan karena tidak adanya kesolidan, tidak adanya iltizam dari jundi ke Qiyada, dan Qiyada sendiri tidak mengayomi jundinya. Ya. Ada seseorang pernah menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kenapa sekarang di zamanmu sebagai seorang khalifah umat Islam jadi centang perenang begini? Umat Islam saling bermusuhan begitu. Ya, kamu ini kepemimpinannya nggak benar. Mungkin begitu ya digituin ya. Maka Ali mengatakan begini, iya, kepemimpinanku nggak benar begini karena kalian yang menjadi orang yang saya pimpin juga kelakuannya nggak benar. Ya, ini. Karena Pak orang itu kemudian juga mengatakan berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, kepemimpinannya Umar, Abu Bakar, kita solid, kita bersatu gitu. Kok sekarang jadi centang perenang?
Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan begitu, iya. Sekarang saya jadi pemimpin karena kalian tidak mau bersatu. Ya, waktu zamannya Umar, zamannya Abu Bakar, zamannya Utsman, umat Islam itu solid ya karena kami yang jadi jundinya itu selalu menjaga hubungan baik, ukhuwah yang baik begitu. Kami bersatu. Nah, ini ya.